Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaela Mariska Dwi Puspitasari dengan nomor NPM 2150681 dari kelas 2G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, yaitu video mengenai fase perkembangan anak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau growth adalah perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Pertumbuhan biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis pada tubuh anak. Sementara yang dimaksud dengan perkembangan atau development adalah perubahan kuantitatif dan kualitatif yang meliputi bertambahnya kemampuan atau skill, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan terjadi dalam pose teratur seiring dengan proses pematangan atau maturitas anak. Nah, di sini saya akan menampilkan video anak pada fase 4-7 bulan. Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana anak bisa menunjukkan kemampuannya dalam fase usia 4 bulan dalam kemampuan berbicara dengan cara mengoceh dan mencoba berkomunikasi dengan lingkungannya. Dan kita sebagai orang dewasa juga perlu selalu mencoba mengajak anak untuk berbicara dan berkomunikasi hingga bercerita sedari kecil, karena itu melatih kemampuan berbicaranya agar menjadi lancar. Dalam video tersebut, anak dapat bereksplorasi dengan beragam benda, seperti memainkan benda atau mainan yang diberikan oleh ibunya atau orang di sekitarnya. Karena respon atau gerakan refleks anak yang terjadi secara otomatis akan tergantikan dengan gerak motorik halus dan kasar. Serta si anak gemar menggigit karena sedang mengalami masa pertumbuhan gigi pertamanya, sehingga dia merasakan seperti gatal di dalam giginya karena sedang pertumbuhan gigi. Nah, dalam video tersebut juga sudah memasuki pada fase usia 7 bulan, yang dimana anak sudah bisa duduk atau mencoba melakukan berbagai posisi tubuh, seperti mencoba untuk turun dan berdiri di pinggir kasur atau kursi yang mereka anggap itu sebagai pegangan agar tidak terjatuh. Karena pada usia tersebut kekuatan otot tulang anak sudah mulai menjadi kuat sehingga mereka dapat menggerakkan tubuh dengan sendirinya atau menyangga tubuhnya. Dapat dilihat juga pada video tersebut, pada usia 8 bulan mau memasuki 9 bulan, kekuatan bayi sudah meningkat, sudah mulai bisa duduk tegak dan mulai merangkak sendiri. Fase merangkak itu sendiri merupakan gerakan yang melibatkan lengan, kaki, atau seluruh tubuh bayi, yang juga melibatkan otot-otot kecil pada bagian tangan, lutut, dan jari, serta bagaimana dia dapat melatih keseimbangannya agar tidak terjatuh. Fase merangkak ini sangat penting bagi anak, karena jika anak melewati fase merangkak lalu langsung berjalan, itu akan berdampak pada kekuatan otot dan keseimbangan pada anak pada saat dia berjalan, seperti mudah terjatuh, berjalan tidak seimbang, dan dampak bagi tubuhnya pada saat dia bertumbuh besar. Belalang kupu-kupu keprok biar. Dalam video tersebut terlihat anak sedang merespon bila diajak bernyanyi, serta dengan melakukan gerakan tepuk tangan secara refleks. Dan itu termasuk pada fase usia 8-9 bulanan dengan mencoba berkomunikasi dengan baik dan merespon apa yang dia dengar dan lihat.
Nah, dalam video-video tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana perkembangan anak pada usia 9 bulan yang tadinya hanya merangkak biasa, sehingga pada usia 10 bulan ia menjadi lebih mahir merangkak, sehingga mencoba dengan mengangkat badannya secara perlahan untuk bisa bangkit berdiri, dan juga ia bisa belajar berjalan dengan bantuan seperti merambat di dinding atau sofa, kursi yang menjadi tumpuan pegangannya. Dan pada fase ini juga anak dapat lebih sering meniru atau merespon seperti nyanyian, serta lebih lancar untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya, serta meniru gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh kita. Terlihat pada video tersebut, anak sudah memasuki usia 11 bulan yang dimana dia mencoba berdiri dan berjalan walaupun masih sempoyongan karena kakinya masih belum bisa menyangga tubuh dengan sempurna. Dalam fase ini, anak sedang aktif-aktifnya sehingga para ibu atau orang di sekitarnya perlu memberikan pengawasan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak karena respon dan gerakan anak yang mulai semakin cepat untuk melakukan banyak hal di sekitarnya. Dalam video tersebut, anak sudah memasuki usia 12 bulan atau 1 tahun yang sudah mulai mahir berjalan dan tidak terlalu banyak terjatuh karena otot anak sudah mulai kuat untuk bisa menyangga tubuhnya. Pada usia 1 tahun ini, anak lebih pandai dalam menggunakan sikat gigi sendiri, sisir, atau memegang dan memperagakan barang yang berfungsi di sekitarnya. Dan juga mereka sudah bisa mengendalikan indera pengecapnya, seperti dapat memilih makanannya sendiri, mencoba untuk makan sendiri, mengerti mana yang enak dan tidak, serta mengerti mana yang pedas maupun tidak. Karena pada usia ini, anak sudah mulai mengerti banyak hal, kondisi atau keadaan di sekitarnya, menuruti jika diberi perintah atau petunjuk maupun arahan. Di sini pun ada video tambahan. Pada masa fase 1 tahun ini, perkembangan dan pertumbuhan anak yang berlangsung sangat pesat, sehingga anak dapat merespon dengan baik jika diajarkan dan merespon apa yang mereka lihat dan dengar, serta bagaimana dia bisa mengolah kemampuan otaknya untuk bisa melakukan permainan yang melatih kemampuan motorik anak. Pada usia ini juga anak dapat diajarkan untuk berbicara terima kasih, sopan santun, salam, dan lainnya karena perilaku anak sudah lebih mudah untuk diarahkan. Pada usia 6-12 bulan pun seharusnya anak sudah dikenalkan dan diajarkan dengan mencoba mengenal keadaan, seperti mengenal atau mencoba memegang pasir, berenang, berguling di rumput, dan lainnya. Perkembangan anak sangat penting bagi kita calon guru untuk bisa meneliti bagaimana fase perkembangan dan pertumbuhan anak, serta peran orang tua dalam mendidik anak, sehingga anak dapat terlatih sejak dini agar bisa menjadi seseorang yang baik. Didikan orang tua di rumah pun berpengaruh pada perkembangan anak itu sendiri sampai ia bertumbuh dewasa. Dan peran guru di sekolah juga amat penting untuk membantu memberikan pengetahuan dan membentuk karakter dalam diri peserta didik agar bisa menjadi seseorang yang berbudi luhur, bermoral, dan berbakti pada orang tua dan juga negara. Cukup sekian penjelasan saya tentang fase perkembangan anak yang sudah saya amati. Mohon maaf bila kesalahan atau kosakata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.